Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Kasari dari Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dina Fitria Handayani, SPD MPD. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana proses mendengarkan aktif dapat meningkatkan pemahaman Anda terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara? Yaitu, kita tidak hanya menerima pesan yang disampaikan, namun juga mengajukan pertanyaan eksploratif. Kita dapat mengajukan pertanyaan untuk dapat menggali informasi. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa peran empati dalam kemampuan menyimak yang baik? Bagaimana kita dapat mengasah kemampuan empati saat mendengarkan? Yaitu membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Lanjut ke nomor 3, yaitu berikan contoh konkret bagaimana keterampilan mendengar seperti membedakan intonasi suara dapat mempengaruhi pemahaman Anda terhadap pesan pembicara. Yaitu, percakapan tersebut menggunakan intonasi suara yang meninggi pada akhir kalimat. Contohnya, jika orang tersebut bertanya, apakah kamu yakin, dengan intonasi meninggi, tetapi Anda tidak memperhatikan intonasi tersebut, Anda mungkin merespon dengan keyakinan meskipun seharusnya meragukan diri sendiri. Lanjut ke nomor 4, yaitu mengapa keterampilan berpikir kritis penting dalam proses menyimak yang baik, bagaimana Anda dapat menerapkannya. Yaitu yang pertama, bertujuan untuk memahami, mengingat, dan menafsirkan setiap yang didengar. Yang kedua, yaitu mendengar penuh konsentrasi, menangkap pesan-pesannya penting, mencatat hal yang dirasakan penting. Lanjut nomor 6, bagaimana penggunaan catatan atau pencatatan saat mendengarkan pembicara dapat membantu Anda dalam proses pemahaman dan retensi informasi. Yaitu memperkuat ingatan. Kedua, menangkap detail penting. Ketiga, mengorganisasi informasi. Keempat, memudahkan review. Kelima, mengurangi kesalahpahaman. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apa perbedaan antara mendengarkan dengan tujuan dan mendengarkan tanpa tujuan? Bagaimana menentukan tujuan mendengarkan dapat meningkatkan efektivitas Anda sebagai pendengar? Yaitu mendengarkan dengan tujuan dan mendengarkan tanpa tujuan memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks komunikasi. Mendengarkan dengan tujuan berarti Anda mendengarkan dengan maksud atau tujuan tertentu dalam pikiran. Dan sementara itu, mendengarkan tanpa tujuan berarti Anda mendengarkan tanpa fokus khusus atau tujuan tertentu. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Bagaimana konteks dan latar belakang pengetahuan Anda tentang topik yang sedang dibicarakan dapat memengaruhi pemahaman Anda terhadap pesan pembicara. Yaitu konteks dan latar belakang pengetahuan peran kunci dalam memahami pesan pembicara. Sebagai contoh, jika pembicara membicarakan topik teknologi terkini, pengetahuan tentang perkembangan terbaru di bidang tersebut memungkinkan untuk memahami istilah, konsep, tren yang mungkin sulit dipahami oleh orang yang tidak memahami topik tersebut.
Pertanyaan nomor 8. Apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan kita tidak terganggu oleh distraksi saat mendengarkan orang lain? Bagaimana meningkatkan fokus dan perhatian kita? Yaitu praktikkan kesadaran diri, yaitu kenali tanda-tanda distraksi seperti melayangnya pikiran atau keinginan untuk memeriksa ponsel. Yang kedua, hilangnya gangguan fisik atau matikan ponsel atau atur mode diam. Yang ketiga, buat kontak mata saat berbicara dengan seseorang. Keempat, berlatih mendengarkan aktif. Kelima, menggunakan bahasa tubuh terbuka. Keenam, latih fokus diri. Dan ketujuh, berlatih empati. Kedelapan, berlatih dalam keheningan. Pertanyaan ke-9, bagaimana kita dapat mengembangkan keterampilan menyimak sebagai kemampuan komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks seperti dalam pekerjaan atau hubungan interpersonal? Yaitu cara pertama yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal adalah dengan tersenyum. Jika kita dapat memberikan senyuman pada orang yang kita temui pertama kali atau bahkan pada orang yang tidak kamu kenal, tentu tidak akan sulit untuk memberikan senyuman pada rekan-rekan tertentu. Dan pertanyaan terakhir yaitu, berikan contoh situasi di mana kurangnya kesabaran saat mendengarkan dapat merusak komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesabaran kita dalam mendengar? Contoh situasi di mana kurangnya kesabaran saat mendengarkan dapat merusak komunikasi adalah ketika seseorang berbicara tentang masalah pribadi atau emosional mereka. Jika pendengar tidak bersabar dan menginterupsi pembicara sebelum mereka menyelesaikan berbicara, ini dapat membuat pembicara merasa tidak dihargai, tidak didengar. Ini bisa merusak hubungan karena orang tersebut mungkin merasa bahwa pendengar tidak memperhatikan atau menghargai perasaan mereka. Sekian jawaban dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.